Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Di saat publik Indonesia masih sibuk membicarakan masa depan timnas dan arah proyek jangka panjang PSSI, sebuah kabar dari Eropa tiba-tiba menyedot perhatian. Bukan isu transfer biasa, bukan pula rumor pelatih, melainkan sinyal kuat dari seorang bek muda yang tengah berkiprah di level elit Eropa. Namanya Jenson Seelt. Bintang Bundesliga itu secara terbuka mengungkap akar darah Indonesianya, sebuah pernyataan yang langsung dibaca publik sebagai kode keras kesiapan membela timnas Indonesia. Pernyataan Seelt muncul dalam sebuah sesi wawancara bersama media Eropa. Dengan nada santai namun penuh makna, pemain berusia 22 tahun tersebut mengungkap bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Bagi publik sepak bola tanah air, pengakuan ini bukan sekadar cerita keluarga. Dalam konteks sepak bola modern, pernyataan tersebut membuka pintu besar menuju proses naturalisasi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian penting dari strategi penguatan skuad Garuda. Seelt bahkan tidak berhenti pada pengakuan garis keturunan semata. Ia menegaskan keinginannya untuk suatu hari datang langsung ke Indonesia, mengenal lebih dekat tanah leluhurnya, bahkan menyebut kecintaannya pada salah satu kuliner khas Nusantara, soto. Detail-detail personal semacam ini menjadi penegas bahwa ketertarikannya bukan sekadar formalitas atau basa-basi media. Bagi banyak pengamat, ini adalah pesan emosional yang jarang disampaikan pemain Eropa secara terbuka. Secara regulasi, peluang Seelt membela Indonesia terbilang terbuka. Hingga kini, ia belum pernah mencatatkan penampilan bersama tim nasional senior Belanda. Artinya, secara aturan FIFA, ia masih memiliki hak memilih negara yang ingin dibelanya sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan kewarganegaraan. Situasi ini menjadikan Indonesia berada pada posisi yang cukup menguntungkan, terlebih dengan rekam jejak PSSI yang dalam beberapa tahun terakhir aktif dan agresif menggaet pemain keturunan. Nama Seelt sendiri bukan sosok sembarangan. Ia sempat menimba pengalaman di kompetisi keras Championship Inggris bersama Sunderland, liga yang dikenal menuntut fisik, mental, dan konsistensi tinggi. Kini, karirnya berlanjut di Jerman bersama VfL Wolfsburg, klub Bundesliga yang bersaing di salah satu liga terbaik dunia. Bermain di Bundesliga bukan hanya soal status, tetapi juga pembuktian kualitas di level tertinggi sepak bola Eropa. Perkembangannya di Jerman turut menarik perhatian. Meski masih berstatus pemain muda, Seelt mulai mendapatkan kepercayaan dan menit bermain yang membuat namanya kian diperhitungkan. Nilai pasarnya pun dikabarkan mengalami peningkatan signifikan seiring performa yang semakin matang. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain dengan jam terbang Eropa semacam ini jelas menjadi aset berharga, terutama untuk meningkatkan kualitas lini belakang yang selama ini kerap menjadi sorotan. Dari sisi teknis, Seelt memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Posturnya yang menjulang memberi keunggulan dalam duel udara, baik saat bertahan maupun ketika situasi bola mati. Kemampuan membaca permainan dan positioning yang baik membuatnya jarang melakukan pelanggaran tidak perlu. Ia juga dikenal tenang saat menguasai bola, mampu membangun serangan dari lini belakang dengan umpan-umpan terukur, sebuah kualitas yang krusial dalam sepak bola modern. Tak hanya itu, fleksibilitasnya dalam sistem permainan menjadi nilai tambah. Meski berposisi utama sebagai bek tengah, Seelt mampu beradaptasi dengan berbagai skema pertahanan dan terlibat aktif dalam fase build-up. Pengalaman bermain di Inggris dan Jerman membuatnya terbiasa dengan tempo tinggi serta tekanan konstan, sesuatu yang kerap menjadi tantangan bagi pemain Asia di level internasional. Dari sudut pandang jangka panjang, usia Seelt yang masih 22 tahun menjadikannya investasi strategis. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Indonesia berpotensi memiliki bek tangguh dengan standar Eropa untuk waktu yang sangat lama. Ini bukan hanya soal satu turnamen atau satu kualifikasi, melainkan pondasi pertahanan timnas untuk satu dekade ke depan. Namun demikian, sinyal positif dari sang pemain tentu perlu diikuti langkah konkret. Proses naturalisasi tidak hanya soal ketertarikan personal, tetapi juga komunikasi intensif, kesiapan administrasi, serta pendekatan yang tepat dari federasi. Publik Indonesia sudah cukup sering disuguhi harapan yang berakhir wacana, sehingga realisasi menjadi kunci utama agar euforia ini tidak berujung kekecewaan. Meski begitu, satu hal jelas, pernyataan Jenson Seelt telah menyalakan kembali optimisme besar.
Jika benar ia memilih Indonesia, maka itu bukan sekadar tambahan satu nama dalam daftar pemain naturalisasi. Itu adalah simbol bahwa sepak bola Indonesia mulai dilirik oleh pemain yang benar-benar berkompetisi di level tertinggi Eropa. Sebuah langkah yang, jika dikelola dengan tepat, bisa menjadi titik balik perjalanan timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia. Isu naturalisasi kembali mengemuka di tubuh timnas Indonesia seiring munculnya nama John Hartman sebagai pelatih yang digadang-gadang memimpin skuad Garuda. Salah satu nama pemain yang paling santer dikaitkan dengan rencana tersebut adalah bek Leeds United, Pascal Struijk. Hartman disebut membidik Struijk sebagai bagian dari proyek besar penguatan timnas Indonesia melalui jalur pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun tim nasional secara sistematis. Keberhasilannya membawa Kanada bersaing di level internasional, termasuk tampil di Piala Dunia, menjadi bukti kemampuannya dalam memaksimalkan potensi pemain diaspora. Pendekatan inilah yang kini dinilai relevan dengan kondisi timnas Indonesia, yang tengah berambisi meningkatkan daya saing di Asia dan dunia. Dalam konteks tersebut, naturalisasi dipandang bukan sekadar jalan pintas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang terukur. Nama Pascal Struijk muncul karena profilnya yang dianggap ideal untuk kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Bek berusia 26 tahun tersebut merupakan pemain utama Leeds United dan memiliki pengalaman panjang bermain di kompetisi keras seperti Liga Inggris dan Championship. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara yang kuat, serta ketenangan dalam membaca permainan, Struijk dinilai bisa menjadi solusi atas persoalan klasik lini belakang Indonesia yang kerap kesulitan menghadapi lawan dengan fisik dan intensitas tinggi. Selain faktor teknis, Struijk juga disebut memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga, yang membuatnya memenuhi syarat secara administratif untuk proses naturalisasi. Hal inilah yang membuat namanya menjadi perbincangan luas di kalangan pengamat, media, dan supporter. Banyak pihak menilai bahwa jika Struijk bersedia membela merah putih, maka timnas Indonesia akan mendapatkan peningkatan kualitas yang signifikan, khususnya dalam membangun pertahanan yang lebih solid dan modern. John Hartman sendiri disebut sangat terbuka dengan proyek naturalisasi selama prosesnya dilakukan dengan perencanaan matang dan selaras dengan visi tim nasional. Dalam berbagai kesempatan, Hartman kerap menekankan pentingnya keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora. Naturalisasi bukan untuk menutup jalan pemain dalam negeri, melainkan untuk menaikkan standar kompetisi internal sehingga seluruh pemain terdorong berkembang. Filosofi ini sejalan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang tengah membangun identitas permainan jangka panjang. Isu ketertarikan Hartman terhadap Pascal Struijk juga tidak lepas dari kebutuhan mendesak timnas Indonesia di sektor bek tengah. Dalam beberapa turnamen terakhir, Indonesia kerap menunjukkan perkembangan positif dalam menyerang, namun masih rawan saat bertahan menghadapi tekanan lawan yang agresif. Kehadiran pemain dengan pengalaman di Liga Top Eropa diyakini bisa menjadi mentor sekaligus pilar utama bagi para pemain muda lokal yang sedang tumbuh. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun dari pihak Struijk terkait kesediaan menjalani proses naturalisasi. Situasi ini membuat kabar tersebut masih berada di ranah spekulasi, meskipun sumber-sumber media menyebut komunikasi awal bukanlah hal yang mustahil terjadi di era kepelatihan Hartman. Proses naturalisasi sendiri dikenal tidak singkat dan melibatkan berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemain, keluarga, federasi, hingga pemerintah. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia menyambut isu ini dengan beragam reaksi. Sebagian besar supporter menyatakan antusias dan berharap langkah tersebut bisa benar-benar terwujud. Mereka menilai kehadiran pemain sekelas Struijk akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan mengangkat citra timnas Indonesia di mata internasional. Namun, ada pula yang mengingatkan agar naturalisasi tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap memberi ruang bagi pemain lokal untuk berkembang dan menjadi tulang punggung tim. Bagi John Hartman, tantangan terbesar bukan hanya mendatangkan pemain keturunan, tetapi membangun kesatuan tim yang solid dalam waktu relatif singkat. Pengalaman Hartman mengelola ruang ganti yang berisi pemain dari latar belakang budaya berbeda menjadi modal penting jika nantinya proyek naturalisasi, termasuk Struijk, benar-benar terrealisasi.
Ia dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun ikatan emosional antara pemain dan lambang negara yang mereka bela. Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, naturalisasi Pascal Struijk berpotensi menjadi salah satu langkah paling strategis dalam sejarah timnas Indonesia modern. Tidak hanya berdampak pada performa di lapangan, tetapi juga pada mentalitas dan standar profesionalisme tim secara keseluruhan. Namun, hingga semua pihak memberikan lampu hijau, publik masih harus menunggu dengan penuh harap apakah rumor besar ini akan berubah menjadi kenyataan atau sekadar menjadi wacana hangat di awal era baru timnas Indonesia. Pergantian pelatih di tubuh tim nasional Indonesia selalu menghadirkan harapan baru, tetapi kedatangan John Hartman terasa berbeda. Pria asal Inggris yang besar di Kanada itu tidak hanya membawa rekam jejak prestasi, melainkan juga filosofi pembangunan tim nasional yang selama ini dianggap relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Setelah kegagalan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI akhirnya mempercayakan tongkat estafet kepelatihan kepada Hartman, sosok yang pernah mengantar Kanada menembus panggung Piala Dunia 2022 dan membangun fondasi kuat sepak bola wanita maupun pria di negara tersebut. Di hari-hari awalnya di Indonesia, Hartman langsung menjadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih kelas dunia, tetapi juga karena ekspektasi publik terhadap perubahan besar yang akan ia lakukan. Dalam beberapa pernyataan awal, Hartman menekankan pentingnya identitas, mentalitas juang, serta koneksi emosional antara pemain dan lambang Garuda di dada mereka. Namun, di balik kata-kata idealis tersebut, publik sepak bola Indonesia memahami bahwa tantangan terbesar Hartman adalah meramu skuad yang kompetitif dalam waktu relatif singkat. Disinilah isu naturalisasi kembali mengemuka. Naturalisasi bukan hal baru bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan yang berkarir di Eropa menjadi bagian penting dari transformasi skuad Garuda. Kedatangan pemain-pemain diaspora terbukti meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding tim. Maka, ketika Hartman resmi diperkenalkan, spekulasi mengenai daftar pemain naturalisasi potensial pun kembali mencuat. Salah satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan adalah Jairo Riedewald. Riedewald, gelandang serba bisa yang lama bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace, telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarganya, ia dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa, kemampuannya membaca permainan, serta fleksibilitas posisi menjadi alasan utama mengapa namanya selalu muncul setiap kali topik naturalisasi dibahas. Namun, berbeda dengan beberapa pemain keturunan lain yang prosesnya berjalan relatif cepat, kasus Riedewald justru penuh tanda tanya. Isu naturalisasi Riedewald sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Pada satu titik, publik sempat dibuat heboh oleh beredarnya informasi mengenai dokumen-dokumen yang disebut berkaitan dengan proses kewarganegaraannya. Akan tetapi, hingga kini, tidak pernah ada pernyataan resmi yang menegaskan bahwa proses tersebut benar-benar berjalan hingga tahap akhir. PSSI pun cenderung berhati-hati dalam memberikan komentar, seolah tidak ingin menumbuhkan ekspektasi berlebihan di tengah ketidakpastian. Masuknya John Hartman ke kursi pelatih membuat isu ini kembali hidup. Banyak pihak menilai Hartman adalah tipe pelatih yang sangat terbuka terhadap pemain diaspora, selama mereka memiliki komitmen penuh terhadap tim nasional. Pengalamannya membangun tim Kanada, yang juga banyak mengandalkan pemain keturunan dan diaspora, menjadi dasar kuat asumsi tersebut. Di Kanada, Hartman berhasil menyatukan pemain dari berbagai latar belakang budaya menjadi satu kesatuan tim yang solid. Pola ini dinilai bisa diterapkan di Indonesia, negara dengan basis diaspora besar di Eropa. Meski demikian, Hartman tidak serta-merta menjadikan naturalisasi sebagai solusi instan. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa pemain naturalisasi harus datang untuk memperkuat, bukan menutup ruang bagi pemain lokal. Filosofi ini penting, mengingat salah satu kritik terhadap kebijakan naturalisasi adalah kekhawatiran terpinggirkannya talenta muda dalam negeri. Hartman ingin membangun ekosistem, bukan sekadar mengejar hasil jangka pendek.
Di titik inilah nama Jairo Riedewald menjadi simbol dilema sekaligus harapan. Jika proses naturalisasinya benar-benar terwujud, ia berpotensi menjadi figur sentral di lini tengah timnas Indonesia. Namun, jika kembali kandas, publik harus menerima kenyataan bahwa tidak semua pemain keturunan dapat atau mau menjalani proses panjang dan kompleks untuk membela Merah Putih. Faktor administratif, komitmen pribadi, hingga dinamika karir di klub menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Bagi Hertman, tantangan ini bukan sekadar memilih pemain terbaik di atas kertas. Ia harus menimbang dampak jangka panjang setiap keputusan, termasuk bagaimana publik merespons dan bagaimana hal itu memengaruhi ruang ganti tim. Di Indonesia, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi bagian dari identitas nasional. Setiap pemain yang mengenakan seragam timnas akan selalu berada di bawah sorotan emosi jutaan pendukung. Kini, masa depan timnas Indonesia berada di persimpangan. John Hertman membawa janji profesionalisme dan visi jangka panjang, sementara isu naturalisasi Jairo Riedewald mencerminkan ambisi untuk segera naik kelas. Apakah kedua hal ini akan bertemu dalam satu garis lurus, atau justru berjalan di jalur masing-masing? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, era baru telah dimulai, dan publik sepak bola Indonesia kembali diajak bermimpi. Dengan harapan kali ini mimpi itu dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh.